Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan profesional supply chain dari berbagai industri. Hari ini saya sangat senang bisa hadir di sini di forum yang sangat relevan dan strategis seperti Supply Chain Innovation Summit 2025. Hari ini saya rencananya akan mempresentasikan tentang judul yang berisi tentang Beyond Efficiency, karena dalam dunia supply chain modern, efisiensi saja tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Kita hidup di masa di mana dampak lingkungan dari setiap produk, proses, keputusan logistik sudah tidak bisa kita abaikan. Jadi berbicara tentang Lean itu adalah tentang bagaimana kita menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai. Sedangkan LCA yang akan saya bahas ini adalah tentang bagaimana kita melihat dampak lingkungan dari setiap tahapan hidup produk dari cradle to grave atau dari hulu ke hilir. Kalau dua pendekatan ini digabung, kita tidak hanya bicara soal cost saving, tapi kita bicara soal masa depan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab serta dari sisi ekologis. Melalui pengalaman dan riset yang saya lakukan di beberapa terakhir ini, saya ingin berbagi bagaimana kombinasi pendekatan Lean dan LCA bisa menjadi alat strategis untuk mengurangi emisi CO2, khususnya di industri seperti diapers yang mau saya angkat ini, menjadi berdampak besar. Saya berharap sesi ini bukan hanya berbagi data dan solusi, tapi bisa juga bahan refleksi bagi kita semua. Apakah sistem supply chain yang kita kelola hari ini benar-benar efisien dan berkelanjutan? Dan jika belum, apa langkah konkret yang bisa kita ambil mulai dari sekarang? Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Mulia. Saya lulusan Magister Manajemen Teknologi dari ITS dan memiliki beberapa sertifikasi di bidang logistik dan rantai pasar berkelanjutan. Saat ini saya menjabat sebagai Project Manager di PTD Fuku Indonesia dan telah mengembangkan mengelola berbagai proyek material handling. Latar belakang saya di bidang teknik elektro dan manajemen teknologi membuat saya tertarik menggabungkan pendekatan efisiensi teknik dan berkelanjutan. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin memberikan gambaran tentang alur pembahasan hari ini, karena kita akan masuk ke sebuah topik yang tidak hanya bersifat teknis, tapi juga strategis dan berdampak luas. Presentasi ini saya desain untuk menjawab satu pertanyaan besar, bagaimana kita mendorong supply chain yang tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, kita mulai dengan melihat konteks besar. Apakah tantangan lingkungan kita saat ini? Mengapa industri seperti diapers punya peran signifikan dalam emisi karbon? Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu semua melihat lebih dalam apa sebenarnya masalah yang terjadi di lapangan. Tidak hanya di tataran global, tapi juga dari satu studi kasus nyata di industri. Kemudian saya akan coba sajikan hasil riset yang saya lakukan menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA dan Lean Manufacturing. Dua metode ini yang jika disatukan bisa menjadi keluaran luar biasa untuk sustainability. Terakhir, untuk konklusinya, saya akan coba simpulkan dalam bentuk implikasi manajerial, apakah langkah nyata yang kita bisa lakukan untuk perusahaan. Dan terakhir, saya sangat terbuka untuk diskusi, pertanyaan, dan mungkin juga insight dari rekan-rekan semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke solusi, mari kita pahami dulu konteks besar yang sedang kita hadapi. Indonesia saat ini adalah negara keempat terbesar penghasil emisi gas rumah kaca di dunia. Nah, ini bukan hanya data statistik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sinyal darurat dan pemerintah juga sudah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29% secara mandiri atau hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Tapi di sisi lain, industri juga terus tumbuh. Misalnya industri diapers. Penjualan dari 15,5 triliun rupiah pada 2015 menjadi lebih dari 33 triliun pada 2023. Di satu sisi, kita bicara pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain, kita juga membicara eksploitasi sumber daya, penggunaan energi besar-besaran, dan tentu saja emisi CO2. Contohnya, hanya dari satu perusahaan, yaitu PT Manufaktur Diapers X ini, emisi produksinya mencapai sekitar 223.000 ton pada tahun 2020.
itu setara dengan membakar lebih dari 96 juta liter bensin. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Maka dari itu, kita tidak bisa lagi melihat efisiensi produk hanya dari sisi kecepatan atau biaya. Yang kita butuhkan adalah pendekatan untuk bisa menjawab dua hal sekaligus. Yang pertama, bagaimana sih menghilangkan pemborosan atau waste secara sistematis. Yang kedua, bagaimana mengukur dampak lingkungan dari ujung ke ujung atau cradle to grave. Disinilah Lean dan Life Cycle Assessment saling melengkapi. Lean bantu kita melihat efisiensi proses yang tadi juga sempat dijelaskan pemateri sebelumnya Pak Rizky dan Pak Ian ya. Lalu LCA bantu kita menghitung dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup produk. Nah, setelah memahami urgensi global dan data industri yang begitu masif tadi, kita bisa bertanya pada diri kita, lalu sebenarnya seberapa besar dampak lingkungan dari satu produk diapers itu sendiri? Untuk menjawabnya, kami menyusun 3 pertanyaan utama sebagai inti dari permasalahan yang ada di lapangan. Yang pertama, kami ingin tahu angka pastinya itu berapa. Tidak bisa hanya asumsi. Dengan life cycle assessment, kami bisa menghitung dari hulu ke hilir, dari bahan baku, proses produksi, distribusi, sampai pembuangan. Yang kedua, kami mendalami apa penyumbang terbesar. Jangan-jangan bukan mesinnya yang boros, tapi justru bahan bakunya yang paling intensif terhadap CO2. Lalu, yang terakhir, bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara produktivitas dan juga keberlanjutan. Karena efisiensi tanpa mempertimbangkan jejak karbon tidak akan cukup untuk masa depan. Jadi tujuan besar dari penelitian ini sangat sederhana tapi sangat krusial Bapak Ibu. Yang pertama, mengurangi jejak lingkungan dari produksi diapers. Yang kedua, membantu industri bergerak ke arah yang lebih hijau tanpa mengorbankan efisiensi. Dan untuk mencapainya, kita butuh pendekatan yang terukur dan menyeluruh. Tidak bisa hanya dari asumsi, teknis, atau hitungan biaya. Kita harus bicara data, proses, dan dampak. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan perusahaan Bapak Ibu saat ini, apakah Bapak Ibu tahu emisi gas rumah kaca itu seperti apa dari produk yang Bapak Ibu hasilkan atau Ibu buat seperti itu? Lalu apakah Bapak Ibu tahu di tahap mana emisi paling banyak terjadi? Jika belum, mungkin inilah waktu yang tepat untuk memulai berpikir dengan pendekatan seperti ini. Nah, baik. Setelah kita memahami tantangan emisi dari industri diapers, mari kita masuk ke hasil life cycle yang sudah saya perhitungkan sebelumnya, yang kami melakukan standar ISO 14040 dan 14044. Di sini kami menganalisa jejak lingkungan dari diapers dalam satu produksi 1000 piece dan membaginya ke dalam setiap tahapan siklus hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, transportasi, hingga penggunaan dan pembuangannya. Jadi kami tidak hanya menghitung CO2 saja, tapi juga dampak yang lebih luas seperti GWP, Global Warming Potential, Eutrophication Potential, toksisitas terhadap manusia dan tanah, dan juga penipisan ozon. Semua ini memberikan gambaran menyeluruh bahwa dampak lingkungan dari diapers tidak hanya berhenti di emisi karbon, tapi juga mencakup kesehatan manusia dan ekosistemnya secara luas. Nah, dari perhitungan ini, Bapak Ibu bisa lihat di tabel hasil result LCA yang paling bawah yang ada tanda merahnya itu kita dapatkan setiap 1000 piece diapers, emisi CO2-nya setara adalah 91,5 kilo. Ini menjadi angka acuan kita untuk mengevaluasi. Pertama, mana sih proses yang paling krisis? Yang kedua, di mana peluang terbesar untuk pengurangan dampak tersebut? Inilah dasar ilmiah yang akan saya gunakan untuk menghubungkan strategi Lean dengan pendekatan keberlanjutan. Karena kita tidak bisa mengelola sesuatu yang kita tidak bisa ukur. Nah, mari kita lihat hasil perhitungan dari LCA yang sudah saya tampilkan. Dari 1000 diapers, di sini kita tidak hanya menghitung satu jenis emisi, tapi beragam kategori dampak lingkungan. Mulai dari potensi pemanasan global atau GWP, pengasaman,
atau toksisitas terhadap manusia dan lingkungan perairan hingga penipisan ozon. Yang mengejutkan Bapak Ibu adalah angka GWP atau Global Warming Potentialnya mencapai 91 kilo CO2 ekuivalen per 1000 unit diapers. Bapak Ibu bisa bayangkan jika total produksinya selama 1 tahun itu adalah 5,1 juta PET, itu menghasilkan total hampir 466.650 ton CO2 per tahun. Dan ini hanya dari satu industri seperti itu. Ini bukan hanya angka, ini setara dengan emisi lebih dari hampir 1 juta mobil bensin mungkin yang beroperasi selama 1 tahun. Artinya ada potensi besar untuk pengurangan emisi di industri ini jika kita bisa mengintervensi di titik yang tepat. Nah, kalau kita bedah lebih lanjut lagi, kontribusi terbesar terhadap dampak lingkungan ternyata datang dari bahan baku ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat bahan baku ada SAP dan non-woven. Nanti kita lihat apakah material ini kita bisa analisis dan juga kita bisa lakukan treatment sehingga bisa menurunkan dan atau menaikkan efisiensinya seperti itu. Oke, baik. Lanjut lagi. Jadi SAP ini sangat berperan penting dalam menyerap cairan, tetapi proses produksinya sangat intensif. Sedangkan nonwoven yang digunakan untuk lapisan luar dan dalam menyumbang dampak karena volume dan proses produksinya juga menggunakan energi dan bahan kimia dalam jumlah yang besar. Total kontribusi kedua bahan ini bisa mencapai hampir 79% dari total emisi. Inilah alasan mengapa strategi berkelanjutan tidak bisa hanya fokus pada energi di pabrik, tapi juga harus menyentuh supply chain bahan baku. Kita bisa memikirkan alternatif bio-based SAP atau bernegosiasi dengan supplier untuk menurunkan jejak karbonnya melalui renewable energy atau rekayasa proses. Nah, dari visual stream mapping ini, untuk mencari tahu di mana letak efisiensi paling signifikan, temuan utama saya adalah masalah pada material non-woven topseed. Material non-woven yang seharusnya masuk ke mesin dengan mulus, ternyata sering mengalami lipatan saat proses rotari dalam standar idealnya tidak boleh. Ada satu pun kasus folding, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat tabelnya, itu topseed menjadi nomor 1 dengan 70 kasus atau 29% dalam 1 tahun, Bapak Ibu ya. Namun data kami menunjukkan bahwa sebanyak 74% dari proses produksi dalam periode Januari sampai Desember 2023 mengalami folding, artinya 3 dari 4 kali proses berjalan tidak sesuai dengan standar. Akibatnya apa? Dampak sangat nyata. Satu, produksi tidak lolos QC dan menjadi NG. Yang kedua, delivery ke distributor menjadi terlambat atau bahkan menyebabkan out of stock ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, yang paling mengejutkan, 3,5 juta diapers terbuang, menghasilkan karbon sekitar 325.000 kilo CO2. Nah, ini bukan sekedar masalah teknis. Mohon maaf, mengingatkan waktunya sudah habis. Silakan dipercepat untuk penjelasannya ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, terakhir, aku masuk kesimpulan. Untuk konklusinya, setelah menelusuri data proses intervensi yang telah kita bahas tadi, yang pertama, kami menemukan bahwa produksi di atas menghasilkan 91,5 kilo CO2 per 1000 unit. Ini menunjukkan bahwa kita perlu mengevaluasi ulang metodologi pengukuran emisi. Yang kedua, 70% emisi berasal dari dua bahan utama, SAP dan non-woven. Lalu yang ketiga, kami menunjukkan bahwa pendekatan Lean melalui VSM dapat mengidentifikasi titik waste besar seperti lipatan non-woven topseed. Yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana kita mengintegrasikan Lean dan LCA sebagai kerangka kerja untuk transisi menuju green manufacturing. Terima kasih atas waktunya.